حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, nama saya Jilan Hanifaira Amatullah. Saya berusia 11 tahun dan saya menjadi moderator pada acara sore hari ini. Baik, saya langsung saja perkenalkan kakak pembicara kita hari ini, yaitu Kak Maryam Haniah. Beliau berusia 14 tahun dan tinggal di Jogja. Nah, kira-kira teman-teman sudah ada yang tahu nggak ya tema presentasi Kak Maryam hari ini apa? Nggak apa-apa kalau belum tahu, Kak Maryam akan membagikan pengalamannya menjadi seorang I.O. atau event organizer yang bernama Muslimah Virtual Youth Camp. Apakah teman-teman sudah siap semua untuk mendengarkan pengalamannya? Siap, insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah kalau begitu. Lalu apakah Kak Maryam juga sudah siap untuk memulai acara kita sore ini? Kak Maryam? Iya, Kak Jilan. Baik, kalau begitu saya persilahkan Kak Maryam untuk memulai presentasinya. Silahkan Kak Maryam. Baik, terima kasih Kak Jilan. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semua ya. Oke, langsung kita mulai ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan perjalanan program yang saya dirikan bersama Umi, yaitu Muslimah Youth Camp. Oh ya, program ini belum selesai, jadi yang saya presentasikan hanya sampai acara terakhir yang sudah berlangsung. Saya memilih proyek ini karena yang pertama, saya sudah pernah terlibat dalam penyelenggaraan acara webinar sebelumnya dan alhamdulillah merasa mampu menjalankannya. Yang kedua, saya merasa belum banyak yang mengadakan acara khusus remaja muslimah untuk mengetahui potensi mereka. Yang ketiga, saya ingin remaja-remaja muslimah mengetahui bahwa ada banyak profesi halal yang dapat dikerjakan dari rumah dan bahwa mereka berada di rumah juga dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Selama ini mungkin banyak para muslimah yang mengira untuk menghasilkan sesuatu untuk berguna itu semuanya harus dengan keluar dari rumahnya. Padahal itu semua tidak benar. Proses pembuatan proyek. Yang pertama, saya menentukan proyek dengan Umi. Awalnya Umi yang mengusulkan proyek ini. Saya pun setuju karena alasan-alasan yang sudah dijelaskan tadi. Lalu yang kedua, saya membuat timeline. Yang ketiga, saya membuat logo.
Saya membuat logo ini di Canva. Memilih logo ini karena simple dan juga lumayan bagus. Yang keempat, saya menyusun visi misi Muslimah Youth Camp. Saya menyusun visi misi ini nggak sendiri, tapi visi kami adalah menginspirasi remaja muslimah untuk berkarya di rumah sesuai minat dan bakatnya. Lalu untuk misi ada 3. Yang pertama, mengadakan seminar untuk remaja muslimah untuk membuka wawasan mengenai minat dan bakat. Yang kedua, mengenalkan variasi keahlian yang bisa dilakukan di rumah. Lalu yang terakhir, memotivasi remaja muslimah untuk berkarya dan mengisi waktu sebaik-baiknya. Yang selanjutnya, saya menyusun rencana acara dan narasumber-narasumbernya. Jadi, Muslimah Youth Camp ini terdiri dari 7 sesi pertemuan. Yang pertama adalah materi utama tentang keahlian domestik rumah tangga diasah sejak muda. Dan yang 6 lagi adalah materi seputar profesi wanita yang bisa dilakukan di rumah. Sebagian besar narasumber Muslimah Youth Camp adalah teman-teman UMI. Dan ada satu yang guru di sekolah rumah komunitas tempat saya belajar. Yang keenam, membagikan tugas kepada teman-teman yang terlibat. Muslimah Youth Camp berkolaborasi dengan sekolah rumah komunitas yang saya ikuti, yaitu Baitun Nasyitin. Ada 4 teman yang ikut tergabung dalam kepanitiaan. Untuk tugas-tugasnya bisa dilihat di foto yang saya cantumkan. Lalu untuk tugas sekarang, hanya seputar pada moderator, admin grup, dan pembuat flyer. Kami bergantian untuk melakukan tugas tersebut. Umi saya juga menjadi moderator di 2 sesi pertemuan, dan ada satu sesi yang moderatornya 2, yaitu teman saya dan koordinator sekolah rumah komunitas saya. Yang ketujuh, saya mulai mengisi akun Instagram MYC atau Muslimah Youth Camp dengan konten sebagai teaser sebelum flyer acara. Postingan-postingan ini juga saya yang buat sendiri di Canva. Postingannya sengaja dibuat serupa agar feed Instagram Muslimah Youth Camp rapi dan enak dilihat. Yang kedelapan, membuat flyer acara dan publikasi acara serta membuka pendaftaran. Proses pembukaan pendaftaran berlangsung selama sekitar 10 harian. Saat ini alhamdulillah ada 211 peserta. Selain itu, rekaman dan slide materi juga dapat dibeli. Sudah ada 10 orang yang membayar untuk mendapatkan rekaman. Mereka membeli rekaman biasanya karena anak-anak mereka sedang di pondok. Jadi saat pulang, anak-anak mereka tersebut dapat menyimak materi dari rekaman. Lalu ada juga yang sebagai bekal untuk anaknya nanti ketika sudah beranjak remaja. Sejauh ini sudah terlaksana 4 acara. Acara pertama yang berjudul Muslimah Muda Berkarya Mengasah Keahlian Rumah Tangga Sejak Muda dilaksanakan pada tanggal 21 September yang lalu. Narasumber pertama kami adalah Buniken. Selain menjadi ibu rumah tangga, Buniken ini juga seorang owner Hidupedia, owner dapur Buniken, serta writing and teaching enthusiast. Di acara pertama ini, Buniken memberikan ke kami, para panitia dan peserta challenge. Challenge-nya ini ada 2. Challenge yang pertama adalah membuat peta hidup, dan yang kedua adalah melakukan kegiatan yang diambil dari peta hidup tersebut. Ini adalah beberapa dokumentasi dari acara pertama. Lalu acara kedua dilaksanakan pada hari Selasa 9 Oktober 2021. Kali ini sudah memasuki sesi sharing profesi muslimah yang dimulai dengan profesi konten kreator. Kak Chandra Prahastiwi adalah narasumber kedua kami sekaligus narasumber pertama sesi sharing profesi muslimah.
Beliau adalah seorang mahasiswi STDI Imam Syafi'i Jember dan juga owner blog farawilah.wordpress.com. Kak Chandra juga memberikan challenge untuk kami di acara kedua ini, yaitu membuat rencana konten Instagram. Rencana konten ini terdiri dari menentukan tema sesuai bakat dan minat, memilih mood board yang disukai, serta membuat konten sesuai tema dan mood board yang sudah ditentukan. Acara ketiga mengenai profesi penulis dan editor dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2021. Kali ini tentang bagaimana menjadi penulis dan editor dari rumah yang mana tugas utamanya adalah menjadi ibu rumah tangga. Untuk narasumbernya mungkin teman-teman sebagian besar sudah tahu, beliau adalah Ustazah Atirah Mustajab, yang juga seorang penulis dan editor lepas. Acara terakhir yang sudah berlangsung adalah dinamika menjadi guru baca ibu hebat di era milenial yang membahas tentang profesi guru, berlangsung pada 19 Oktober 2021. Nah, kali ini guru matematika dan IPA saya yang menjadi narasumber. Bu Yuwin ini juga seorang praktisi HS, kepala sekolah SD Al-Qudwah, dan guru bimbel online. Bu Yuwin juga memberikan challenge, yaitu belajar menjadi pendidik. Objeknya boleh siapa saja dan materi pendidikannya juga boleh apa saja. Oh ya, Bu Yuwin juga berharap agar yang mengikuti challenge mendidik sambil mencoba memerhatikan pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Lalu insya Allah akan ada 3 acara lagi mengenai profesi muslimah di rumah, yaitu psikolog, fotografer, dan usaha kuliner. Muslimah Youth Camp sudah menutup pendaftaran, tetapi bagi yang ingin membeli rekaman dipersilahkan. Dana penjualan rekaman seluruhnya akan didonasikan untuk komunitas ibu asuh. Nah, sekian teman-teman. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya. Saya kembalikan lagi ke Kak Jilan. Silakan Kak Jilan. Wah, Masya Allah, seru sekali ya pengalamannya Kak Maryam. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab ya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan langsung raise hand atau tulis di kolom chat. Sambil menunggu, saya yang bertanya ya, Kak. Ya, silakan Jilan. Apa suka dukanya Kakak waktu mengadakan acara Muslimah Virtual Youth Camp? Banyak banget sih. Apa ya? Kalau sukanya itu kan jadi ketemu teman-teman baru. Habis itu saya juga nggak tahu kenapa suka aja ngelakuin hal kayak gini. Kalau untuk dukanya, biasanya jadi makin padat kegiatan hariannya. Terus habis itu kadang ada peserta yang rada-rada kayak rada-rada menjengkelkan gitu loh. Tapi kan harus dihadapi dengan sabar. Gitu Kak Jilan. Oh, Masya Allah. Baik, Kak Maryam. Jazakallahu khairan. Ini ada pertanyaan dari Kak Aisyah. Bismillah, hasil penjualan itu tadi kan untuk ibu asuh. Ibu asuh itu bagaimana dan di mana?
Untuk komunitas Ibu Asuh bisa diperiksa di ibuasuh.org ya, untuk kalau mau tahu lebih lanjut tentang Ibu Asuh tersebut. Baik, Kak Mariam. Ini ada pertanyaan dari Kak Rumanah. Masya Allah, tabarakallah, Kak Mariam, keren sekali acara yang kakak buat. Bagaimana kakak mengatur waktu untuk para pembicaranya? Untuk waktu untuk pembicaranya, kami mendiskusikan. Jadi antara kami dengan pembicara didiskusikan dulu. Pertanyaan berikutnya dari Kak Salsa. Apa saja tantangan yang Kak Mariam lalui ketika mendirikan Muslimah Youth Camp? Tantangannya seperti yang tadi saya jawab untuk pertanyaan Jilan. Yang pertama itu biasanya apa sih? Kayak kalau misalnya lagi ada sesi pertemuan, hari yang dijalanin itu jadi lebih padat. Terus jadi kan kayak rada-rada stres gitu loh. Terus yang kedua, kadang ada peserta yang menjengkelkan, jadi harus apa ya, punya kesabaran untuk menghadapi mereka gitu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Kak Allegra. Bismillah Mariam, bagaimana cara memilih kriteria untuk para pematerinya? Alhamdulillah teman-teman Umi ini dan satu guru dari sekolah rumah komunitas saya itu semuanya Masya Allah hebat-hebat. Dan kami juga udah tahu kemampuan mereka. Jadi ya gitu. Baik, pertanyaan berikutnya dari Kak Fatimah Nur Ashifa. Assalamualaikum. Afwan, Ana izin bertanya. Untuk Kakak Mariam, Ana kepingin tahu nih, cara mengatur waktu sehari-hari Kak Mariam gimana ya? Soalnya dengan Kak Mariam jadi owner Muslimah Youth Camp, lalu juga menghandle Instagram official Muslimah Youth Camp, mengatur sekolah, dan lain-lain. Nggak ada khusus sih, cuman saya cuma memperhatikan jadwal aja gitu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Kak Ainaya Mustainah. Pernah ngerasa kesel nggak Kak pada saat membuat acara? Pernah, biasanya seringnya itu karena peserta yang agak-agak menjengkelkan gitu. Tapi kalau yang dari lain-lainnya sih nggak pernah. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Kak Aisyah Bintu Galang. Kalau mau membeli rekamannya bagaimana? Saya akan cantumkan nomornya di chat ya, chat Zoom. Baik. Ini ada pertanyaan dari Kak Ratri Windy. Assalamualaikum, Masya Allah, Barakallahu Fik Mariam. Apakah ada kelanjutan untuk acara Muslimah Youth Camp ini sehingga ilmunya bisa bermanfaat dan dipraktekkan oleh para remaja?
Pengennya sih ada lanjutannya ya, tapi belum direncanakan untuk saat ini. Ini ada yang raise hand. Silahkan Isma membuka mic-nya. Isma, silahkan ya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Isma izin bertanya ya. Untuk jadi IO apa harus pandai bergaul? Kalau untuk anak-anak yang belum pandai bergaul, ada tipsnya nggak ya, Kak? Mariam sendiri itu nggak pandai bergaul. Saya orangnya sebenarnya sangat pemalu. Iya gitu. Apa tipsnya? Biasanya ditekankan aja sih. Maksudnya jangan mundur gitu. Terutama untuk ngomong. Pokoknya jangan mundur tapi terus maju. Gitu Isma. Iya, Kak. Jazakallahu khairan. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Ainaya Mustainah. Ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama, sejak kapan Kak Mariam jadi pengatur youth camp? Muslimah Youth Camp ini kan baru September. September saya umur 13 tahun lebih 11 bulan. Pertanyaan kedua, kenapa kakak mau jadi pengatur acara youth camp? Seperti yang sudah dijelaskan di slide tadi, tujuan saya membuat Muslimah Youth Camp ini karena sudah pernah terlibat dalam penyelenggaraan acara webinar sebelumnya, dan saya merasa mampu, alhamdulillah. Lalu, saya merasa belum banyak yang mengadakan acara khusus remaja muslimah untuk mengetahui potensi mereka, sama ingin remaja-remaja muslimah mengetahui bahwa ada banyak profesi halal yang dapat dikerjakan dari rumah. Baik, untuk pertanyaan ketiga dari Kak Ainaya Mustainah, apakah setelah acara youth camp ini akan ada acara lagi? Saya berharap seperti itu, tapi untuk sementara ini belum direncanakan. Ini ada pertanyaan dari Kak Rumanah. Kak Mariam, apa cita-citanya? Sejauh ini cita-cita saya sebagai penulis, fotografer, dan guru. Ini ada yang raise hand. Silahkan Jena untuk membuka mic-nya. Terima kasih. Bismillah. Apakah ada rencana untuk melanjutkan acara seperti ini off air, terutama setelah pandemi? Syukron. Kalau untuk offline, tadi pertanyaannya gimana Jena? Offline ya? Ya. Kalau untuk offline belum pernah terpikir sih, tapi mungkin karena Jena ini karena Jena masih pertanyaan ini jadi bisa bisa jadi ide untuk Muslimah Youth Camp selanjutnya kalau misalnya pandemi ini sudah berakhir. Tapi kemungkinan kalau misalnya ada offline, acaranya diberlangsungkan di Jogja aja karena saya tinggal di Jogja. Oke, Mariam, ditunggu. Jazakallahu khairan. Ini ada pertanyaan dari Kak Hasna.
Assalamualaikum Maryam. Persiapan acaranya berapa lama, Kak? Saya lupa, tapi sekitar 3 minggu kali ya. Iya, sekitaran 3 minggu. Baik, ini ada pertanyaan dari Kak Abdullah Trianto. Kapan kakak meluangkan waktu untuk mengurus Muslimah Youth Camp? Seperti yang tadi saya bilang, saya melihat jadwalnya. Jadi memang jadwalnya itu udah ada kapan sekolah, kapan Muslimah Youth Camp, kan jadwalnya memang nggak barengan. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Fatimah Nur Ashifa. Afwan, Ana mau bertanya lagi. Kepribadian Kak Maryam apa ya? Soalnya Masya Allah, Ana salut dengan Kak Maryam. Karena Kak Maryam tadi bilang bahwa dirinya pemalu dan gak terlalu sosial. Kira-kira MBTI-nya Kak Maryam apa ya? MBTI saya INFP. Introvert. Ini ada pertanyaan lagi dari Abdullah Trianto. Boleh tahu nggak jadwalnya, Kak? Jadwal saya dari hari Senin sampai Sabtu itu jam 5 sampai sekitar jam 11.30 itu sekolah, mulai dari tahfiz, kelas, dan lain-lain. Pokoknya jadwal dari sekolah. Nah, Muslimah Youth Camp ini dari awal sampai yang sudah berlangsung itu acaranya selalu diadakan jam 15.30 sampai jam 17, berarti sore ya. Ya, kayak gitu. Kak, ini saya mau tanya ya. Biasanya di setiap acara MYC ada berapa pesertanya ya? Sekitaran, seingat saya, sekitaran 70 sampai 80 orang yang hadir di ruang Zoom. Karena biasanya setelah akhir acara itu banyak yang minta izin karena tadi ada halangan, jadi nggak bisa ikut Zoom dan lain-lain. Oh, Masya Allah, banyak juga ya, Kak Maryam. Ya, Alhamdulillah. Saya berizin untuk tanya lagi ya, Kak. Biasanya untuk satu pembicara ada berapa sesi pertemuannya? Boleh diulang, Jilan? Jadi untuk satu pembicaranya ada berapa sesi pertemuannya? Satu pembicara hanya satu sesi. Oh, baik, Kak. Jazakillahu khairan. Ini ada pertanyaan dari Kak Aisyah. Hobi Kak Maryam apa? Boleh tahu? Hobi saya
Baca buku. Iya sih, sekarang cuma membaca buku doang. Kak Jilan, ini sepertinya ada pertanyaan lagi ya. Oh, baik. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Kak Sahlan Saqifa. Kak Mariam punya akun media sosial dipakai untuk apa saja? Ini maksudnya yang pribadi ya? Iya. Saya punya akun media sosial pribadi. Biasanya dipakai untuk posting review buku atau baru satu sih, tulisan apa ya namanya? Lupa tulisan namanya apa. Pokoknya saya cuma ngeposting review dan tulisan. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Syifa Ulhusna. Dalam mengurus Muslimah Youth Camp, langkah apa yang paling berkesan bagi Kak Mariam? Pas lagi yang paling berkesan itu pas lagi berlangsung acaranya. Saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Dalam mengurus Muslimah Youth Camp, langkah apa yang paling berkesan bagi Kak Mariam? Yang paling berkesan ini salah satunya pas lagi berlangsung acaranya. Lalu pas waktu itu kan pernah perkenalan sama peserta. Nah, itu juga salah satu yang paling berkesan. Terus pas lagi berdiskusi sama pematerinya sih. Kayak ngerasa keren aja gitu. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Fatimah Nur Ashifa. Ana izin bertanya lagi ya Kak. Setelah sesi MYC yang bersama Ibu Guru Wiwin yang bertemu bertema guru, setelahnya akan bertema apa ya dan hostnya siapa ya? Kalau boleh tahu bocorannya. Selanjutnya itu temanya itu yang psikolog. Pembicaranya adalah Bu Inu Virgiani. Ini ada pertanyaan dari Mami Kaya. Bismillah, Kak Mariam sekolah atau homeschooling? Kalau sekolah, membagi waktu dengan jadwal sekolahnya bagaimana, Kak? Saya menjalani sekolah rumah komunitas. Tapi menurut saya itu jam belajarnya udah kayak sekolah biasa.
Untuk ngebagi waktu, biasanya saya cuma ngikutin jadwal aja. Pagi sekolah, pagi kegiatan sekolah, sorenya baru Muslimah Youth Camp. Kak Mariam, saya izin bertanya ya. Kak Mariam ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman yang ingin mengikuti jejak kakak? Pesan dari saya yang pertama, kalau mau mengadakan sesuatu itu, cari dulu tujuan kalian untuk ngadain itu apa. Terus yang kedua, jangan takut mencoba. Yang ya udah sih itu aja. Begitu Kak Jilan. Baik, Masya Allah, jazakillah khairan Kak Mariam. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Abdullah Trianto lagi. Kak, boleh minta materi hari ini bagaimana caranya? Ini nanti materinya akan Bu Mirza infokan di channel Telegram. Tapi ini materinya beda lagi. Baik. Baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Syifa Ul Husna. Penulis buku favorit Kak Mariam siapa? Penulis buku favorit saya untuk buku non-fiksi Kak Najwa Zahin dan Kak Alfi Syahrin. Baik, jazakillah khairan Kak Mariam. Ini ada pertanyaan lagi dari Fatimah Nur Ashifa. Ana izin bertanya ya Kak. Hehe, soalnya webinar sore ini seru abis. Cara melupakan emosi Kak Mariam dengan baik gimana ya? Misalnya Kak Mariam lagi sedih atau stres karena banyak jadwal yang padat. Soalnya Ana sedang mengalami itu Kak. Terima kasih. Cara menghilangkan emosi, apa ya? Untuk saya, biasanya main sama kucing, lalu baca buku sama ngobrol sama Umi.
Baik, ini sepertinya sudah tidak ada yang mau bertanya lagi ya. Apakah masih ada yang ingin disampaikan oleh Kak Maryam? Insya Allah udah nggak ada lagi Kak Jilan. Baik, kalau begitu saya tutup saja acara ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kesalahan hanya milik saya sendiri sebagai moderator dan kebenaran hanya milik Allah. Saya ingin berterima kasih atas semua orang yang telah hadir pada pertemuan kita kali ini. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Kak Maryam yang sudah membagikan pengalamannya kepada kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.